Seperti pas ada yang meninggal misalnya, kita suka bilang ya udah yang ikhlas ya. Itu berarti tidak tepat ya? Tidak tepat, seharusnya bahasanya ridho, sururul qalbi alal qada, menerima bahagianya hati atas segala ketentuan. Karena musibah itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, bukan bernilai ibadah, walaupun nantinya mesti jadi ibadah. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Makanya di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, pahala yang paling nyata bagi seorang abid, seorang yang beribadah adalah kita ditakdirkan menjadi hamba Allah. Karena kita sholat itu memang karena kehendak Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi akhirnya ketika kita bersedekah tidak ingin pujian, wong ini kehendak Allah, wong ini kuasanya Allah. Karena kalau Allah tidak berkuasa atasku untuk kita bersedekah, maka aku tidak akan bersedekah. Nah itu konteksnya itu. Jadi yang paling mudah itu ikhlas itu tidak diaku oleh kita, tetapi malahan dikembalikan pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kembali lagi ke pembahasan syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkanku sehingga aku bisa bersedekah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkanku sehingga aku bisa sholat berjamaah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkanku sehingga aku bisa berpuasa di bulan Ramadan secara penuh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkanku berbuat baik kepada sesama. Jadi tidak diakui oleh kita. Jadi yang paling simpel dalam ikhlas itu, ibadah yang kita lakukan tidak diakui oleh kita, tapi dikembalikan atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih mudahnya itu. Ini dalam sekali ini ajaran, karena di dalam kehidupan saya pribadi ya seringkali merasa bahwa kenapa saya harus mendidik anak, ya ini karena keharusan saya. Jadi padahal mendidik anak kan ibadah. Itu kan tanggung jawab yang melekat karena kita punya anak ya, sehingga kita kena tanggung jawab dari Allah sebagai bapak gitu, atau sebagai orang tua. Nah, seolah-olah bisanya anak melakukan tahap demi tahap di dalam kehidupan itu seolah-olah karena peran kita ada keakuan itu, sehingga kita merasa bahwa anak itu punya kita dalam kontrol kita. Nah ini juga salah ya, itu seharusnya tidak pernah diaku. Tapi kesadaran akan tanggung jawab itu harus ada. Iya, karena kan ikhlas itu diawali dari tanggung jawab yang dilaksanakan, tapi di dalamnya tidak ada pengakuan bahwa kita sudah melaksanakan tanggung jawab itu. Karena itu semata-mata mutlak min fadlillah, anugerah dari Allah yang telah mentakdirkan kita sehingga kita menjadi Abdullah, hamba Allah yang sesungguhnya. Wah ini berat nih aja kan kalau bicara ikhlas ini. Kadang-kadang saya pakai baju aja berpikir dulu ini. Ya mungkin bukan ikhlas karena Allah, tapi kira-kira pantas kan? Tapi masih mencari-cari ruang untuk bisa dianggap pantas dan layak di hadapan orang. Artinya saya masih ngukur gitu. Nah ini gimana dengan situasi seperti itu? Sebenarnya nanti di bahasan itu memang tidak masalah, tetapi memang ada satu pepatah yang mengatakan kata-kata mutiara, ikhlaslah dalam usaha dan kerjamu, karena hanya dengan keikhlasan yang akan mengantarkanmu kepada kesuksesan. Karena apa? Jadi jangan pernah berpikir tentang apa yang akan didapat. Karena kalau kerjanya fokus, khusus yang kemarin ya, taat, sabar di dalam ketaatan, asal kita menikmati dan khusyuk, pencapaian itu urusan otomatis sebenarnya. Walaupun urusan Allah itu nyambung di bahasan. Iya betul, sabar. Makanya ini adalah satu bahasan yang penting yang mesti dikembangkan. Betul. Ikhlas dalam beribadah, mukhlisina lahuddin. Konon ilmu ikhlas ini ilmu yang paling sulit. Sebenarnya bukan paling sulit, ini ilmu yang paling mendasar. Mungkin para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah cuman belum tahu saja. Apa sih definisi ikhlas, apa hukum ikhlas, apa dalil ikhlas,
terus apa hubungan ikhlas, bagaimana cara mempraktekkan ikhlas. Ingat, sebenarnya tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Semua itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas sekali kok. Jadi masalah ikhlas terbesar kelihatannya adalah pengakuan kita ya. Pengakuan kita. Ya, kita terlalu gampang dan sering kali mengklaim bahwa segala pencapaian dalam kehidupan kita itu adalah hasil kita, hasil jerih payah kita. Ini juga apa bagian dari kerangka pikir kita yang selalu terjebak di dalam ruang sebab akibat. La syarikalah. Menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan diri sendiri pun itu udah syarik. Udah syarik ya. Udah syarik. Udah menyekutukan Allah. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sonam, berhala yang paling nyata yang selalu membayangi kita adalah diri kita sendiri, bukan Lata Uzza. Iya, betul. Karena kita sering mengklaim apa yang menjadi kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, diklaim bahwa itu hasil kita. Iya. Nah, itu syirik itu. Betul ya. Kita karena tanpa sadar kita yang memposisikan diri sebagai rival Allah, rival Tuhan. Iya. Makanya orang yang ikhlas itu akan selalu mendapatkan kesuksesan dalam tindak tanduknya. Dalam konotasi, suksesnya juga mesti jelas definisinya. Iya. Jadi kan sukses kita itu lebih dicenderungkan kepada berhasil dari apa yang kita inginkan. Pencapaian. Sukses itu sendiri dalam perspektif agama itu harusnya apa? Makanya kan kesuksesan itu berhasil dalam pencapaian yang menghasilkan manfaat. Ya, yang menghasilkan manfaat jasmani dan ruhani. Jadi itu sukses. Betul. Banyak orang yang dalam usahanya menghasilkan uang yang banyak tapi malah jadi siksaan. Banyak dong. Ya, jadi ketakutan, jadi kekhawatiran. Iya, yang asalnya dia jadi pengusaha, banyak penghasilannya, nyebrang ke ranah politik, ditangkap gara-gara korupsi. Apakah menjabat dalam jabatan politiknya dia sukses? Iya. Pencapaiannya iya, tetapi manfaat bagi jasmani dan rohaninya apa? Iya. Ini menarik aja. Jadi ini kita baru definisinya. Definisi ya, saja. belum masuk Kepada bagiannya dan nanti bagaimana cara melakukannya. Karena ini saya rasa sulit. Saya sendiri nih nggak tahu. Insya Allah tidak sulit. Insya Allah tidak sulit. Baik, jamaah Masjid At-Taqwa rahimahullah. Jadi kita baru sampai kepada definisi dari ikhlas dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada reuni 88 saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala pengorbanan dari reuni 88. Kami telah sampaikan amanah sesuai yang diamanahkan dari sahabat reuni 88. Semoga sahabat reuni 88 diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan kepada Ketua DKM Masjid Besar At-Taqwa mohon titipan dan amanah ini diterima dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya terima pasir sebanyak 1 engkel dari reuni 88. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami sebagai pengurus DKMB Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Nagrak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat dari reuni 88. Semoga apa yang telah diberikan kepada Masjid Besar At-Taqwa untuk pembangunan menara menjadikan keberkahan dan juga dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan semoga doa dan segala harapan kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Hatur nuhun.
Jadi kalau kita mau ikhtiar cari nafkah, hasil dan tidaknya tidak dipikirkan. Lawong aku ini cari nafkah ini perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah. Masalah hasil dan tidaknya bodo amat lah, itu urusan Allah, ngapain kita pikirin. Tapi bukan berarti kinerjanya tidak bagus ya. Bukan berarti tidak bagus. Jadi harus Karena optimal juga. puncak dari kebaikan dalam beribadah, dalam kinerja adalah keikhlasan. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.